Siapa sosok pembeli aset Ibunda Nirina Zubir yang dijual Riri Kasmita? 2 PPAT diperiksa. Sosok pembeli aset milik Ibunda Nirina Zubir yang dijual asisten rumah tangganya, Riri Kasmita, menjadi pertanyaan. Seperti diketahui, Riri Kasmita menjual aset tanah Ibunda Nirina Zubir itu senilai 17 miliar rupiah. Penjualan aset tanah Ibunda Nirina Zubir itu tanpa sepengetahuan pihak keluarga. Polisi telah menetapkan 5 orang dalam kasus ini. 3 diantaranya sudah ditahan, yakni Riri Kasmita dan suaminya yang bernama Edrianto, serta seorang notaris bernama Farida. Sementara 2 lain yang keduanya oknum notaris akan diperiksa hari ini pada Senin 22 November 2021. Dilansir dari surabaya.tribunnews.com, Kanit 2 Harda Polda Metro Jaya, AKP Kemas Arifin, mengatakan pemeriksaan dilakukan setelah sebelumnya tertunda karena kedua tersangka tidak hadir pada pemanggilan sebelumnya. Rencana ada dari penundaan minggu lalu, ujar Kemas saat dikonfirmasi pada Senin. Kendati demikian, Kemas belum dapat menjelaskan lebih lanjut perihal rencana pemeriksaan yang akan dilakukan pada hari ini. Kesubdit Harda Polda Metro Jaya AKBP Petrus Silalahi menjelaskan, kedua pelaku yang merupakan notaris pejabat pembuat akte tanah atau PPAT itu sebelumnya tidak memenuhi panggilan dan melayangkan surat permintaan penundaan pemeriksaan kepada penyidik. Pada Rabu kemarin itu seharusnya bersama-sama datang dengan tersangka lain. Cuma 2 orang notaris ini atas nama Erwin Rudian dan Ina Rosiana melayangkan surat. Kemudian konfirmasi kami menganalisa patut dan wajar ditunda, ujar Petrus saat dikonfirmasi pada Jumat 19 November 2021. Alhasil, lanjut Petrus, pemeriksaan kedua notaris pun ditetapkan sebagai tersangka ditunda hingga hari Senin ini. Namun Petrus belum dapat memastikan apakah kedua notaris tersebut akan langsung ditahan seperti 3 tersangka sebelumnya. Tindakan penyidik itu kan melakukan upaya paksa. Nanti akan kami sampaikan ketika dia akan layak untuk ditahan. Penahanan kan ada unsur subjektif dan objektif, ungkap Petrus. Nanti kami melihat dari unsur subjektifnya, dan kemudian kami mempertimbangkan dengan unsur objektifnya itu, sambungnya. Sementara itu, terkait sosok pembelinya, saat ini sedang didalami polisi. Itu yang sedang kita dalami. Kasus ini masih dalam pengembangan ya, masih kita teliti. Apakah penjualan itu patut diduga sebagai suatu pembeli beritikat baik atau tidak? Kata Kasubdit Harda Ditreskrimun Polda Metro Jaya, AKBP Petrus Silalahi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Jumat 19 November 2021. Petrus mengungkapkan alasan pemeriksaan terhadap pembeli tanah tersebut adalah untuk memastikan apakah pembelian tanah tersebut memang benar merupakan pembelian yang sah atau pembelian yang dibuat-buat. Petrus menegaskan penyidik Subdit Harda akan mengutamakan ajas praduga tak bersalah dalam penyelidikan kasus mafia tanah tersebut. Nanti kita juga akan manggil pihak pembeli. Kita akan lihat ke rekening korannya apakah patut, pastinya kita uji kebenarannya, ujarnya. Penyidik menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam mendalami perkara kasus mafia tanah tersebut. Hal itu dilakukan untuk menelusuri aliran uang yang ditransaksikan pelaku dari hasil penggelapan aset milik keluarga Nirina senilai 17 miliar rupiah. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.